semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan menuntaskan pembahasan soal kosmi tahun 2023 untuk cabang matematika L3 atau tingkat MTS dan SMP. Nah, kita akan membahas 5 soal terakhir di penyisihan, yaitunya nomor 26 sampai 30. Nah, untuk soal yang ini merupakan soal isian ya. Oke, soal nomor 26, sehelai kertas persegi dipotong setiap sudutnya berbentuk segitiga sama kaki, sehingga sisa potongannya berbentuk persegi panjang. Jika panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah 10 satuan, maka berapakah total luas segitiga yang telah dipotong? Oke, kalau kita bikin gambarnya kira-kira seperti ini. Kertas perseginya yang berwarna abu-abu, kemudian dipotong setiap sudutnya. Kira-kira seperti ini ya, sehingga bersisa berbentuk persegi panjang. Nah, segitiganya itu adalah yang sama kaki. Berarti ini kita anggap X dan ini Y. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 segitiga ya. Nah, berarti total luas segitiga adalah luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Untuk luas 1 itu adalah X dikali X per 2 ditambah luas 2 Y dikali Y per 2 ditambah luas 3 X dikali X per 2 ditambah luas 4 Y dikali Y per 2. Atau sama dengan X kuadrat per 2 ditambah Y kuadrat per 2 ditambah X kuadrat per 2 ditambah Y kuadrat per 2. Nah, ini sama dengan X kuadrat per 2 ditambah X kuadrat per 2 jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat per 2 ditambah Y kuadrat per 2 hasilnya Y kuadrat. Nah, di sini kita tinggal mencari berapakah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Perhatikan segitiga 1, di sini berlaku Pitagoras, yaitunya X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan A kuadrat atau 2X kuadrat sama dengan A kuadrat. Kalau kita lihat segitiga yang kedua, berlaku Pitagoras Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan B kuadrat atau 2Y kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, ini kalau kita tambahkan, kita dapatkan 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian perhatikan diagonal yang diketahui 10 pada persegi panjang dengan panjang B dan lebar A. Ini juga berlaku Pitagoras sehingga dapatnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 100. Nah, di sini kita sama-sama punya bentuk A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga ini bisa kita substitusi dan kita dapatkan 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 100. Nah, ini boleh kita bagi 2 sehingga kita dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 50. Nah, bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat lah yang kita cari. Sehingga total luas segitiga sama dengan 50. Jadi jawabannya adalah 50 ya. Soal nomor 27, berikut ini merupakan desain permainan pinball. Cara bermainnya adalah dengan menjatuhkan koin dari atas lalu koin meluncur ke lubang dengan skor berbeda-beda. Jika peluang untuk mendapatkan skor 70 atau 10 adalah A per B, di mana A dan B saling relatif prima, maka nilai A ditambah B adalah. Nah, kita coba dengan gambar yang lebih besar ya. Nah, peluang koin ini melewati jalan yang ini adalah 1 per 2, karena ada 2 jalan ya, jadi masing-masing 1 per 2. Kemudian untuk baris yang kedua ini, untuk jalan yang pertama itu adalah setengah dari setengah, kita dapatkan 1/4. Nah, begitu juga untuk yang di tepi ini juga 1/4, sedangkan di tengah-tengahnya karena ada 2 kemungkinan di sini, maka kita dapatkan 2/4 atau 2 kali 1/4. Untuk baris yang ketiga, yang 1/4 ini kita bagi 2 lagi. Sehingga ini kita dapatkan 1/8. Sedangkan untuk yang di sini ada 3 jalan. 1, 2, 3. Sehingga ini dapatnya 3/8. Ini juga 3/8. Ini 1/8. Dan begitu juga seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini pasti 1 ya. Karena dia belum memilih gitu. Jadi peluangnya pasti 1.
Kalau kita perhatikan pembilang dari pecahan peluang ini adalah 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Nah, ini merupakan barisan dari Newton ya. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan agar dia sampai ke garis 1, 2, 3. Berarti garis yang ke-6 itu jadinya 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, kemudian 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Nah, di sini yang terakhirnya 6 ya. Coba kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Nah, kalau kita lihat dari pangkatnya itu tergantung ini. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kalau untuk yang terakhir itu 2 pangkat 6. Itu penyebutnya. Nah, pertanyaannya di sini adalah peluang untuk mendapatkan skor 70 dan juga 10. Nah, skor 70 berada di paling ujung, berarti nanti pembilangnya 1, sedangkan yang 10 itu berada di tengah-tengah, berarti pembilangnya 20. Maka peluang 70 atau 10 sama dengan 1 ditambah 20 ditambah 1 per 2 pangkat 6 sama dengan 22 per 64. Katanya pecahan A per B itu saling relatif prima, jadi harus kita sederhanakan terlebih dahulu dengan cara dibagi 2. Ini dapat 11 per 32. Ini tidak memiliki pembagian lain ya, sehingga A-nya 11, B-nya 32. A ditambah B sama dengan 11 ditambah 32 sama dengan 43. Jadi jawabannya 43. Nomor 28. Di kelas 11A terdapat 10 siswa menghafal surat An-Naba. Kemudian 12 siswa menghafal surat An-Nazi'at. 8 siswa menghafal surat At-Takwir. Dan 5 siswa menghafal surat Abasa. Minggu depan sekolah mengadakan lomba hafalan Al-Quran, oleh karena itu wali kelas ingin memanggil siswa sebagai perwakilannya. Namun wali kelas kehilangan kertas catatan daftar nama siswa dan hafalannya. Akhirnya beliau memutuskan untuk memanggil sejumlah siswa secara acak untuk berkumpul di aula. Berapa minimal banyak siswa yang dipanggil guru sehingga dipastikan ada perwakilan penghafal surat yang berbeda. Nah, soal ini akan kita selesaikan dengan metode PHP atau Pigeon Hole Principle, di mana kita akan mencari kemungkinan terburuk dalam mengambil berapa banyak siswanya yang akan dipanggil oleh gurunya. Nah, kalau seandainya kita melakukan kemungkinan terburuk dalam mengambil siswa, itu kita mulai dari yang terbanyak terlebih dahulu. Misalnya 12 siswa. Nah, bisa jadi 12 siswanya itu kemungkinan terburuknya adalah seluruhnya penghafal An-Nazi'at. Nah, berarti kalau kita tambah 10 lagi, ini masih ada kemungkinan ke-10-nya adalah penghafal An-Naba. Lalu kita tambah 8, yang 8 ini masih ada kemungkinan terburuknya, mereka semua adalah penghafal At-Takwir. Nah, maka untuk yang terakhir kita tambahkan 1 saja untuk penghafal Abasa, sehingga dipastikan semua orang ini adalah masing-masing pasti ada satu perwakilan penghafal surat yang berbeda. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 31. Jadi, banyak minimal siswa yang dipanggil guru agar perwakilan penghafalnya itu berbeda adalah 31 orang. Nomor 29, pada kegiatan manasik haji TK Diniyah digunakan miniatur Ka'bah yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 5/2 meter. Untuk keamanan latihan tawaf pada masa new normal pasca COVID, anak-anak diminta untuk berjarak masing-masing 1 meter satu sama lain dan berjalan sesuai dengan jalurnya yang berbentuk lingkaran. Terdapat 5 lingkaran yang terbentuk oleh anak-anak yang diikuti kegiatan. Jika jarak anak terdekat dengan sudut Ka'bah adalah 2 meter, berapakah selisih jarak tempuh untuk kegiatan tawaf anak yang terdekat dengan yang terjauh dari Ka'bah? Nah, kalau kita gambar kira-kira seperti ini ya. Panjang sisinya itu adalah
5 akar 2. Sehingga kita harus tahu dengan diameternya ini. Karena ini untuk mencari D-nya ini bisa dengan menggunakan segitiga sama kaki ya. Berarti D-nya A akar 2, 5 akar 2 dikali akar 2 sama dengan 10. Nah, jadi diagonal Ka'bahnya adalah 10 meter. Atau ini kita anggap 5, ini juga 5. Nah, kemudian untuk yang terdekat itu jaraknya 2. Berarti R-nya sama dengan 7 ya. Didapat dari 2 ditambah 5 untuk yang terdekat. Nah, sedangkan untuk anak yang terjauh di sini R-nya itu sama dengan 7. Yang 7 ini sampai anak yang pertama ya, anak pada lapisan pertama ditambah 4. Karena ada 5 lingkaran yang terakhir. Nah, yang satu sudah terhitung untuk anak yang pertama, maka ditambah 4. Sehingga R yang besarnya adalah 11. Nah, untuk mencari lintasan terdekat, itu karena tawaf itu 7 kali mengelilingi Ka'bah, berarti 7 dikali keliling dari lingkaran. 7 dikali 2 PR. 7 dikali dengan 2 dikali 22/7 dikali R-nya 7. Ini kita coret sehingga hasilnya adalah 308. Lalu kalau untuk lintasan terjauh sama dengan 7 dikali 2 dikali PR sama dengan 7 dikali 2 dikali 22/7 dikali R-nya 11. Ini bisa kita bagi ya, sehingga ini dapatnya 484. Pertanyaannya adalah selisih ya. Selisihnya bisa kita kurangkan 484 dikurang 308 sama dengan 176. Satuannya meter. Nomor 30, diketahui barisan A1, A2, A3 sampai AN dengan A1 sama dengan 20, A2 sama dengan 15, dan AN sama dengan AN kurang 1 dikurang AN kurang 2 ditambah 29. Maka A 2023 adalah, nah A1 sama dengan 20, A2 sama dengan 15. Berarti A3 sama dengan A2 dikurang A1 ditambah 29. Karena N kurang 1-nya berarti 3 kurang 1. Sehingga jadi A2, kemudian AN kurang 2 artinya A3 dikurang 2 dapat A1. Nah, ini sama dengan 15 dikurang 20 ditambah 29 sama dengan 24. Nah, di sini kita belum dapat polanya, jadi kita lanjutkan ke A4. A4 sama dengan A3 dikurang A2 ditambah 29. Atau 24 dikurang dengan 15 ditambah 29, hasilnya adalah 38. Masih belum dapat ya polanya. A5 sama dengan A4 dikurang A3 ditambah 29 sama dengan 38 dikurang 24 ditambah 29 sama dengan 43. Nah, kita coba lanjutkan dulu ya. A6 sama dengan A5 dikurang A4 ditambah 29 sama dengan 43 dikurang 38 ditambah 29 sama dengan 34. Kemudian A7 sama dengan A6 dikurang A5 ditambah 29 sama dengan 34 dikurang 43 ditambah 29 sama dengan 20. Kemudian A8 sama dengan A7 dikurang A6 ditambah 29 sama dengan 20 dikurang dengan 34 ditambah dengan 29 hasilnya 15. Nah, kita coba satu lagi A9 sama dengan A8 dikurang dengan A7 ditambah 29 sama dengan 15 dikurang 20 ditambah 29 hasilnya 24. Nah, sampai seterusnya. Di sini kita sudah bisa lihat polanya bahwa sampai A6 itu polanya berulang menjadi 20, 15, 24 dan seterusnya. Nah, di sini nampak bahwa A1 sama dengan A7. A2 sama dengan A8 atau A6N ditambah 1. Sedangkan kalau yang A2-nya A6N ditambah 2. Sampai seterusnya A6 itu bakalan menjadi A12 atau A6N.
Nah, sehingga kalau untuk A 2023 itu sama dengan A. Nah, kelipatan 6 yang dekat dengan 2023 itu ketika 6 dikali dengan 337. Itu hasilnya 2022 ya, ditambah 1. Sehingga artinya ini A 2023 sama dengan A1. Nah, A1 hasilnya adalah 20. Maka A 2023 adalah 20. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembahasan dari soal kosmi untuk babak penyisihan. Untuk video selanjutnya akan kita bahas untuk babak semifinal dan juga final. Nah, semoga kamu semua berhasil. Jangan lupa untuk support saya dengan cara like videonya dan juga subscribe serta di-share ke teman-teman yang juga mengikuti lomba ini. Nah, untuk soal latihan harian silahkan dicari di platform saya yang lain. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Terima kasih, sampai jumpa.